dengan pH 6,7 sampai 7,3 dengan cara sterilisasi dengan autoclave atau filtrasi. Lalu yang selanjutnya ada NaOH dengan fungsi pH adjuster, kelarutannya larut 1:7,2 dalam etanol, dan cara sterilisasinya sterilisasi panas basah, suhu 115 derajat Celcius 30 menit atau dengan filtrasi. Lalu selanjutnya ada HCl dengan fungsi yang sama dan cara sterilisasinya sterilisasi panas basah dengan autoclave, suhu 115 derajat Celcius 30 menit atau dengan filtrasi juga. Untuk aqua pro injectionnya sebagai pembawah dengan pH 5 hingga 7 dan cara sterilisasinya panas basah dengan autoclave. Selanjutnya benzalkonium klorida sebagai pengawet dengan kelarutan sangat mudah larut dalam air dan etanol, agak sukar larut dalam ether dengan pH 5 hingga 8 dan cara sterilisasinya autoclave. Untuk cara sterilisasi sediaannya menggunakan filtrasi membran 0,2. Ya, baik, ya. Jadi tabel yang terakhir itu merupakan tugas saudara sampai di sana. Ya, mengomentari mengenai penyusunan tabel itu sebaiknya dimulai dari bahan aktif, bahan tambahan yang penting, kemudian ya yang paling akhir itu adalah adjustment tadi, NaOH, HCl, dan terakhirnya adalah pembawa. Ya, diurutkan seperti itu sehingga memudahkan untuk melihat ya, terutama larut tidaknya, kemudian pH-nya overlap atau tidak, dan bagaimana cara sterilisasinya. Kalau kita lihat ini beberapa bahan tambahan yang digunakan kan justru bisa dilakukan sterilisasi secara autoclave. Nah, kalau saudara menjumpai kasus seperti ini, artinya antara bahan aktif dan bahan tambahan memiliki perbedaan dalam hal sterilisasi. Prinsipnya, apa yang bisa disterilkan dengan autoclave, sterilkan terlebih dahulu dengan autoclave, ya. Baru kemudian dicampurkan, dan terakhir tadi ya, pilihan sterilisasi untuk sediaannya adalah secara filtrasi. Ya, oleh karena itu tadi ya, ketika kemudian nanti akan menggunakan PKJ, itu kan konsentrasi kecil, tidak mungkin ditimbang satu-satu, kita sudah menyiapkan dalam bentuk stock solution yang sudah dalam keadaan steril. Demikian juga dengan ETA, ya tadi sudah dibicarakan bagaimana cara mengambil volume sesuai dengan konsentrasi yang kita inginkan dalam keadaan sudah steril juga, ya. Nah, kemudian untuk aqua pro injeksinya, karena ini cara sterilisasi filtrasi, tentunya yang kita gunakan juga adalah sterile water for injection, artinya aqua pro injeksi yang sudah disterilkan. Dengan demikian, kita akan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kontaminasi. Karena kita tahu bahwa yang namanya sterilisasi filtrasi itu memiliki jaminan sterilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan cara sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Ya. Itu mengenai tugas saudara. Apakah ada yang ingin tanyakan? Silahkan stop share. Untuk perhitungan masing-masing bahan tadi ya prinsipnya dimulai dari berapa total yang akan dibuat. Untuk sediaan mata tidak ada kelebihan volume seperti pada sediaan parenteral. Jadi artinya ketika diminta 5 mili ya masuk ke dalam wadah tetap 5 mili. 5 mili dikalikan dengan 3 botol ketemu 15 ya. Bisa dibulatkan ke satuan 5 terdekat atau kalau mau dibuat menjadi 25 masih memungkinkan ya. Jadi nanti cara sterilisasinya tadi sudah disampaikan filtrasi. Nah, cara pembuatannya untuk perhitungan berat bahan tidak perlu dibahas lagi ya, tadi sudah disampaikan. Jadi dari apakah mau dibuat totalnya 20, apakah 25, nah masing-masing dihitung ya sesuai dengan volume akhir yang akan dibuat tadi. Untuk BKC dan ETA dilakukan proses pengenceran dari stock solution yang ada.
Nah, tadi perhitungan NaCl ya, belum diberikan pada kuliahnya, tetapi saudara sudah bisa untuk menghitung ya. Jadi prinsipnya adalah kita hitung berapa tonisitas dari masing-masing bahan yang sudah digunakan tadi, kemudian kita kurangkan dari 0,9. Kenapa 0,9? Karena ekivalensi NaCl yang isotoni dengan plasma darah adalah pada konsentrasi 0,9. Sehingga tadi didapatkan totalnya 0,4 sekian. Ya, 0,4 sekian persen itu tergantung daripada volume total yang akan dibuat tadi. Ya, kalau dibuat total 20 atau 25 berarti 0,4 persennya harus nimbang NaCl-nya berapa. Prinsipnya seperti itu. Nah, untuk cara pembuatan persis sama, dimulai dengan penimbangan bahan-bahan terlebih dahulu. Yang membedakan adalah saudara bekerja pada ruang kelas A, yaitu di bawah LAF. Kenapa seperti itu? Karena kita melakukan proses sterilisasi filtrasi yang jaminan sterilitasnya rendah, ya. Sehingga satu, selain alat-alat sudah dalam keadaan bersih dan steril, yang kedua, bahan-bahan sedapat mungkin juga sudah disterilkan. Kemudian personil harus memahami ruangan kelas ya sedapat mungkin juga meminimalkan terjadinya kontaminasi. Ya, oleh karena itu nanti bekerjanya adalah di bawah LAF. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana memperlakukan LAF sebelum digunakan ya. Jadi harus dikeluarkan dulu semua barang, dilakukan proses disinfeksi dari swabnya dari area yang bersih menuju ke area yang kurang bersih, kemudian karena ada perbedaan kelas antara saudara berdiri dengan LAF, maka semua barang yang akan dimasukkan harus semprot dulu dengan alkohol, diatur sedemikian rupa ya. Ingat bahwa alat-alat yang dalam keadaan bersih itu meletakkannya akan berbeda dengan bungkus dan alat yang sudah dipakai ya. Nah, ini butuh keterampilan dan pemahaman ya. Nah, setelah itu bahan-bahan yang sudah ditimbang dari luar, saudara masukkan. Nah, nanti mulai dari preparasi awal sampai dengan masuk ke dalam satu wadah itu hanya dilakukan oleh satu orang dari 3 orang dalam kelompok tersebut, ya. Dan tangannya ketika sudah masuk tidak boleh keluar masuk, ya. Posisi tangan 10 sampai 15 dari pintu LAF-nya, gitu ya. Urutannya bekerja bagaimana? Sama, gitu ya. Melakukan proses pelarutan. Proses pelarutan berarti ambil, pinsetnya sudah dibuka, kemudian apa? Spiritus blender sudah dinyalakan, gitu ya. Baru kemudian melarutkan. Ambil beker gelas, ya. Batang pengaduk dibuka, tuang sejumlah sterile water for injection masuk ke dalam beker gelasnya ya, baru kemudian lakukan pelarutan-pelarutan. Prinsipnya bahan-bahan yang fungsinya meningkatkan stabilitas kita masukkan terlebih dahulu. Jadi kalau tadi ada etanya diambil ya dengan sejumlah volume tertentu, bisa menggunakan gelas ukur 10 mili, bisa juga dengan spet injeksi kita masukkan ke dalam beker gelasnya ya. Setelah itu kemudian pengawetnya, yang terakhir pilokarpin dilarutkan di sana. Setelah dilarutkan kemudian sama ya. Sebelum cek pH itu saudara tuang masuk ke dalam labu ukur. Ya, dengan bantuan batang pengaduk masukkan ke dalam kok labu ukur, gelas ukur ya. Masukkan ke dalam gelas ukur karena volume akhirnya kalau misalnya dibuat 25 ya volume akhirnya 22,5. 90%-nya dicek pH terlebih dahulu. Kalau sudah sesuai, lanjut, tapi kalau belum sesuai, adjust ya, apakah dengan NaOH atau HCl gitu ya. Baru kemudian diatkan 25 mili, homogenkan cek pH kembali. Setelah itu klarifikasi. Klarifikasi untuk sediaan tetes mata, ukuran porinya tidak perlu 0,45 seperti pada sediaan parenteral, cukup 0,8 ya. Jadi proses klarifikasi berarti saudara ambil namanya Erlenmeyer untuk menampung larutan yang akan disaring tadi, ambil kemudian corong yang sudah dilengkapi dengan membran filter 0,45, dalam hal ini adalah kertas saring ya. Setelah itu dituang larutan yang sudah
di-add-kan dan dicek pH-nya tadi. Sudah semuanya kemudian berhasil pindah ke dalam Erlenmeyer ya. Saudara sudah lakukan klarifikasi bebas partikel. Tahap berikutnya adalah filtrasinya ya. Filtrasi saudara ambil filter holder yang sudah dilengkapi dengan membran filter. Tadi teman-teman saudara yang ada di kelompok A sudah melakukan proses pembungkusan ya terhadap filter holder yang sudah dilengkapi dengan membran. Minggu depan dilakukan sterilisasi ya. Nah, ini yang akan saudara gunakan untuk proses sterilisasi secara filtrasi ya. Jadi larutannya dengan menggunakan spet injeksi diambil sebanyak 5 mili. Kemudian ujung spet itu dilepas, ujung jarumnya dilepas diganti dengan filter holdernya ya. Kemudian ditekan langsung masuk ke dalam botol tetesnya. Itulah proses sterilisasi dengan menggunakan filtrasi ya. Nah, setelah itu kemudian ditutup dengan tutup botolnya ya. Sudah tidak ada lagi proses sterilisasi. Orang kedua kemudian menggantikan posisi untuk melakukan proses pengambilan larutan dan sterilisasi filtrasi sampai penutupan, demikian juga dengan orang ketiga. Nah, kalau sudah semua alat ya yang sudah selesai digunakan dan sediaan yang sudah dibuat dikeluarkan LAF, pindah melalui paspok ke ruang kelas C. Di ruang kelas C inilah saudara lakukan uji bubble point test, nanti dilihat ya prinsip kerjanya seperti apa. Untuk mengetahui membran yang digunakan ukurannya sudah sesuaikah porinya atau adakah kebocoran atau mungkin ada yang terlipat ya. Nah, dari sana kemudian saudara catat berapa volume gelembung pertama keluar pada saat lakukan uji bubble point test, saudara catat di lembar kerjanya ya. Nah, setelah itu kemudian saudara memberi etiket ya pada wadah botol, masukkan ke dalam kemasan sekender. Kalau untuk vial tiga-tiganya dalam satu dos ya, tetapi kalau untuk tetes mata masing-masing botol masuk ke dalam satu wadah sekender, sama seperti kalau saudara membeli tetes mata di apotek ya. Jadi dikemas satu persatu untuk kemasan sekendernya ya. Sertakan leaflet di sana, kemudian beri penandaan ya, kelompok berapa, serahkan ya baik untuk sediaan, kemudian lembar kerja dan juga filter holder yang tadi digunakan ya. Untuk filter holder silahkan dibuang membran filternya, dicuci, kembalikan dengan karetnya masuk ke dalam bungkus yang sudah diberi nomor kelompok ya. Jadi kalau nanti nggak ada kelompok saudara yang ada yang nggak mengembalikan dengan kita cek ya apakah sudah lengkap atau enggak, berarti harus mengganti ya. Seringkali itu yang abai adalah di karetnya. Karetnya nggak ikut dikembalikan. Nah, kalau karetnya nggak ikut dikembalikan ya harus mengganti. Nah, mengganti itu nggak bisa beli satu, mesti beli satu pak. Ya, nah oleh karena itu tadi ya hal-hal yang perlu menjadi perhatian saudara tolong diperhatikan ya. Kemudian terkait dengan apa saja alat-alat yang digunakan tadi sudah saya sampaikan ya, saudara coba gambarkan ya bagaimana proses berlangsung sehingga bisa menginventarisasi alat yang ada di sana ya. Sebutkan mengenai alatnya, ukurannya berapa, jumlahnya berapa. Cara sterilisasinya dipilih aja. Jadi kalau misalkan autoclave ya pilih salah satu suhu ya mau 115 30 menit atau 121 15 menit. Sedangkan untuk alat-alat yang akan disterilkan dengan oven ya jadikan satu cara sterilisasinya dengan menggunakan oven berapa? 180 ya butuh 30 menit ya. Meskipun alat itu bisa dipijar, tetapi pertama kali masuk ke dalam ruang preparasi semuanya harus dalam keadaan sudah disterilkan, apakah dengan autoclave, apakah dengan oven. Jadi tidak ada kemudian misalnya pinset gitu ya, cara sterilisasi dipijar gitu ya, karena di tunjuk praktikumnya kan dia bisa dipijar, bukan seperti itu. Pinset ya disterilkan dengan menggunakan oven suhunya 180 30 menit gitu ya dan seterusnya. Nah, nanti kemudian ujinya mirip ya dengan apa yang sudah disampaikan. Tetapkan terlebih dahulu spesifikasinya seperti apa. Setelah itu kemudian saudara bisa merancang evaluasinya. Nah, untuk jurnal yang sudah dibuat, silahkan untuk dilengkapi.
nanti ya dilengkapi, kemudian ditambahkan dengan tadi rancangan etiket, leaflet, ya kemasan primer sekunder, kemudian ya dilengkapi dengan evaluasi, diupload nanti ya. Tunggu apa-apa dari koordinator ya. Apakah harus diketik ya? Kalau diketik berarti dalam satu kelompok bisa sama gitu ya, ditambahkan dengan tadi yang kurang-kurang tadi baru kemudian diupload. Ya, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Eh, Enggak ada. saya izin bertanya, Bu. Ya, Jennifer. Untuk tetes mata kan tadi diperbolehkan untuk kita buat scale up-nya sampai 25 mili. Mm-mm. Untuk yang sediaan injeksi itu apakah boleh scale up juga menjadi 25 mili atau memang mentok sampai 20 mili Mm-mm. berdasarkan persyaratan farmakope ya, Bu? Kenapa kok bisa sampai 25? Karena itu kan dia dilakukan ini ya, apa namanya, eh, sterilisasi filtrasi. Nah, pada saat mengambil sejumlah larutan itu kalau difiltrasi kan harus ada dibuang dulu ya untuk bisa menjenuhkan. Nah, ini seringkali kurang apa larutannya banyak berkurang di sana sehingga yang terakhir akan mengisi ya orang ketiga dalam satu kelompok yang terakhir mengisi kehabisan nggak bisa sampai 5 mili gitu. Kalau untuk yang sterilisasi dengan cara autoclave itu kan penyaringan hanya sekali klarifikasi masuk ke dalam Erlenmeyer, setelah itu kan ambil 5,3 langsung masuk, nggak ada proses apa penyaringan yang berikutnya. Nah, itu kenapa kemudian untuk yang tetes mata boleh sampai 25, yang itu sampai 20 aja. Ya, lebih ke arah teknis sih. Baik, bisa dipahami, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Nggak ada, sudah capek ya. 200 menit, menjelang 200 menit ya. Sebetulnya masih ada waktu sekitar 7 menit. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri untuk diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih perhatiannya ya. Silahkan dilanjutkan tugas-tugasnya dan kita bertemu lagi minggu depan di Laboratorium MPL 8. Ya, selamat sore.